Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu Allah memberkati kehidupan kita dalam semua hal, dalam semua sisi. Dan ketahuilah bahwa Allah juga rindu untuk memberkati setiap kita. Allah bahkan rela mengorbankan segalanya untuk melakukan yang terbaik bagi kita, untuk menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Dia korbankan bagi kita. Dan firman-Nya berkata, kalau nyawanya sendiri pun yang Dia korbankan bagi kita, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Artinya bahwa Allah itu rindu memberkati setiap kita, dan Allah memiliki berkat yang berbeda bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Berkat yang Allah persiapkan bagi setiap orang itu tidak sama saudara. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan Allah juga mempersiapkan berkat-Nya dalam berbagai bentuk kepada satu orang, kepada yang lain, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi hal yang pasti adalah bahwa Allah pasti akan memberkati setiap kita. Allah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi setiap kita. Dan kalau hari ini, malam ini saudara rindu mengalami berkat Tuhan di sepanjang kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya di sepanjang hidup kita, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang mengalami berkat Tuhan di malam hari ini adalah dari Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu
tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Tuhan berjanji akan memberkati umatnya. Tuhan berjanji akan menyatakan dan melimpahkan berkat-Nya bagi umat-umatnya. Dan saudara, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu tercatat di ayat 5, di mana di sana dikatakan lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Jadi di sini, saudara, Allah menegaskan bahwa Allah akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dengan tidak putus-putusnya, sampai dikatakan bahwa musim menuai demi musim menuai itu akan mereka alami. Ketika musim menuai, mereka menuai, dan belum lagi selesai musim menuai, akan tiba musim menuai yang lain. Allah menegaskan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, ketika Tuhan memberkati umat-umatnya. Terlebih lagi, saudara, di ayat 10 di sana dikatakan, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Sekali lagi, di ayat yang ke-10 ini ditegaskan bahwa hasil yang lampau saja belum habis, sudah datang hasil yang baru. Itu menegaskan bahwa berkat Tuhan itu tidak putus-putusnya. Berkat Tuhan itu tidak henti-hentinya.
Berkat itu terus-menerus dialirkan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya, saudara. Betapa luar biasa dan dahsyat berkat yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan peruntukkan bagi umat-umatnya. Tentu saja saat ini setiap kita merindukan itu, saudara. Apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah berjanji bahwa berkat-Nya tidak akan putus-putusnya dicurahkan bagi saya dan saudara. Dia akan terus memberkati kehidupan kita. Dia akan terus mencurahkan berkat-Nya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berkat materi, saudara. Bukan hanya berkat kelimpahan. Bukan hanya berkat menuai musim demi musim. Musim menuai yang ini belum selesai, ketemu lagi musim menuai yang lain. Bukan hanya berkat-berkat itu, saudara. Tetapi dikatakan bahwa di ayat 5 bagian terakhir, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bukan hanya mereka diberkati, tapi mereka juga menikmati berkat yang mereka terima. Ada begitu banyak orang yang mengalami berkat berkelimpahan, tapi mereka tidak bisa menikmati berkat yang mereka terima itu. Mereka tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Tetapi janji Tuhan di sini bukan hanya mereka diberkati secara terus-menerus, tetapi mereka juga akan menikmati, mereka kenyang dengan berkat yang Tuhan beri, dan mereka akan tinggal dengan tentram dan aman. Saudara, bukankah luar biasa diberkati dan hidup dalam keamanan? Dan bukan hanya itu, kalau saudara lihat ayat 6, di sana kembali ditegaskan juga, dan aku akan memberi damai sejahtera di negerimu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Allah menyatakan damai sejahteranya, sehingga umat-umatnya menikmati ketenangan, kedamaian, tidak dikejutkan oleh apapun. Ada ketentraman, kedamaian di sana. Apakah saudara merindukan kehidupan yang seperti itu? Apakah saudara merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Dan kemudian saudara diberkati juga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami ketentraman dalam hidup saudara. Saudara diam, aman, dan tentram. Dan kemudian ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Apakah saudara merindukan kehidupan yang demikian, saudara? Hari ini dengar, Allah menjanjikannya bagi saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi hidup saya seperti ini, hidup saya berat, hidup saya sulit, tidak mungkin. Begitu sulitnya, begitu hancurnya kehidupanku, keluargaku, ekonomiku, usahaku, pekerjaanku, semuanya hancur. Hari ini aku pengangguran, aku punya hutang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin begitu banyak alasan, mungkin begitu banyak kondisi dan situasi yang saudara alami saat ini, yang bisa menjadi alasan saudara merasa tidak mungkin janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tetapi ketahuilah saudara, bagaimana Tuhan memanggil umat Israel dari Mesir, dari pembuangan di Mesir. Tetapi akhirnya Tuhan keluarkan mereka, Tuhan tuntun mereka, membawa mereka ke tanah Kanaan, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Hari ini pun mungkin saudara sedang ada di situasi Mesir. Saudara mengalami kesulitan begitu berat, begitu sulit, begitu menyakitkan perjalanan hidup yang sedang saudara jalani. Saudara, Allah sanggup campur tangan, melakukan mujizat, melakukan perkara besar untuk menyatakan janji berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami berkat ini? Hidup saudara diberkati berkelimpahan, diberkati secara terus-menerus, dan kemudian Allah memberi ketentraman dan kedamaian. Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan, saudara. Apa yang harus kita perbuat supaya janji-janji Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita belajar, ada 3 hal yang Tuhan tegaskan kepada umat-umat Tuhan, yang menjadi syarat
untuk mereka mengalami berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan tersebut. Kita kembali ke ayat 1, saudara, di mana yang pertama, syarat yang Tuhan beri, langkah atau jalan yang Tuhan beri menuju berkat yang telah Dia janjikan adalah, yang pertama dikatakan di ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Hal pertama yang Tuhan tegaskan kepada mereka supaya mereka mengalami berkat Tuhan, di mana ayat 4 mulai Tuhan berkata, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, dan seterusnya. Allah memberi janjinya kepada umatnya, tetapi hal yang ditegaskan oleh Tuhan adalah, singkatnya, jangan ada Allah lain, jangan ada berhala, akulah Tuhanmu. Tuhan mau menegaskan, akulah Tuhanmu, hanya kepadaku engkau menyembah. Jangan ada Allah lain, jangan ada berhala-berhala di dalam kehidupanmu. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat mulai dari perjalanan orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, yang membuat janji Tuhan tidak digenapi kepada sebagian orang di antara mereka adalah ketika mereka mulai menyembah berhala. Kita mengingat di kaki gunung ketika Musa ada di atas gunung, dan Musa meninggalkan mereka beberapa puluh hari, dan mereka mulai menyembah anak patung emas, patung anak lembu emas. Dan di sana, saudara, Allah murka dan membinasakan mereka. Kenapa kebinasaan terjadi? Ketika ada berhala di sana. Dan ketika mereka sampai di Kanaan, saudara, dalam pimpinan Yosua, mereka takut Tuhan. Selama Yosua memimpin mereka, mereka hidup takut akan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan kemudian mereka hidup dengan begitu aman dan tentram selama di bawah pimpinan Yosua. Tetapi kemudian setelah Yosua mati, berkali-kali mereka menyembah berhala, dan kehancuran terjadi. Mereka dijajah, mereka dikalahkan, mereka menderita oleh karena mereka mulai menyembah berhala. Setiap kali mereka takut Tuhan, menyembah Tuhan, aman, tentram mereka alami. Setiap kali mereka mulai menyembah berhala, penderitaan, kebinasaan, itu yang mereka alami. Tetapi selalu saja mereka jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Selalu saja mereka menjadi penyembah berhala. Seringkali itu terjadi. Padahal itu hanya membuahkan penderitaan. Saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya mau menegaskan kembali, kalau saudara mau mengalami kedamaian, ketentraman, diberkati oleh Tuhan secara terus-menerus, berkelanjutan mengalami berkat Tuhan, maka biarlah hanya Tuhan yang saudara sembah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara masih terlibat kepada kuasa-kuasa kegelapan, kalau saudara masih terlibat kepada perdukunan-perdukunan okultisme, percaya jimat-jimat, percaya tangkal-tangkal dan sebagainya, dengar saudara, saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara sedang menjauh dari berkat Tuhan. Dan bukan hanya menjauh dari berkat Tuhan, saudara sedang menumpukan penderitaan, malapetaka dan kebinasaan atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saya mau menegaskan melalui renungan ini, kalau saudara sebagai anak Tuhan masih mau berdukun, dengar, saudara sedang menumpukan penderitaan atas hidup saudara, dan saudara sedang merancangkan kecelakaan bagi saudara di masa depan, penderitaan bagi saudara di masa depan. Saya sudah melihat umat-umat Tuhan yang seperti itu, saudara. Saya melayani di daerah yang begitu kuat dengan perdukunan dan okultisme. Jadi perjuangan saya, pergumulan saya adalah memenangkan orang-orang yang pola pikirnya, konsep pikirnya sudah dibelenggu dengan okultisme, sudah dibelenggu dengan perdukunan. Mereka begitu yakin dengan perdukunan. Bahkan rumah sakit dulunya nggak laku, saudara. Jauh lebih laku dukun daripada rumah sakit. Bayangkan, itu daerah yang saya melayani. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya satu demi satu jiwa-jiwa itu dimenangkan.
Satu demi satu orang-orang yang terlibat okultisme dan perdukunan itu mulai dimenangkan. Bahkan ada beberapa dukun yang hari ini sudah bertobat dan sudah melayani di gereja bersama dengan pasien-pasiennya, saudara. Tetapi saat ini saya juga mau menegaskan bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja tapi masih terikat dengan perdukunan. Kalau mereka sakit masih pergi ke dukun. Kalau mereka bermimpi masih bertanya ke dukun. Kalau ada barang kehilangan masih bertanya ke dukun. Masih ada juga orang-orang seperti itu. Dan kalau saya melihat dalam kehidupan mereka, orang-orang yang bertobat dari okultisme, dari perdukunan, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku melihat Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, dan ada ketentraman yang terlihat nyata di dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka. Tetapi orang-orang yang berpura-pura mereka beribadah setia, tetapi kemudian selalu saja juga berdukun, selalu saja juga terlibat okultisme, masih percaya mitos-mitos. Akhirnya mereka, saudara, kalau dilihat tidak memiliki ketenangan. Padahal mereka ikut Tuhan, mereka anak Tuhan, mereka setia beribadah. Tetapi karena mereka masih terlibat perdukunan, mereka mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat perdukunan, saat ini bertobatlah. Saudara sedang merugikan diri sendiri. Tidak ada dukun yang hidupnya tenang, saudara. Adakah saudara bisa menunjukkan dukun yang hidupnya begitu damai, hidupnya begitu tenteram? Ada banyak hal yang bisa kita contoh dari hidupnya. Adakah dukun seperti itu? Kalau ada, silakan saudara tuliskan di kolom komentar. Ceritakan kalau ada dukun seperti itu. Yang saya lihat adalah, kalau orang yang berprofesi sebagai dukun, hidupnya seram, tidak berpengharapan, kemudian hidupnya tidak jelas, sepertinya tidak ada ketenangan hidup, dan kemudian endingnya menderita sekali kematian mereka. Dan saya percaya saudara setuju apa yang saya katakan ini, bahwa itulah dunia perdukunan, itulah orang-orang berprofesi sebagai dukun. Tetapi kalau saudara masih percaya kepada itu, maka menurut saya saudara jauh lebih bodoh daripada mereka, karena mereka berprofesi seperti itu untuk mencari makan. Saudara percaya kepada orang-orang yang hidupnya sendiri pun tidak jelas, maka saudaralah yang bodoh. Saudara sedang, dan ketika saudara melakukan itu, saudara bukan hanya saudara menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan dana, karena selalu saja kalau saudara berdukun juga ada tarifnya, kan? Jadi bukan hanya saudara menyia-nyiakan dana, waktu, pikiran dan sebagainya, saudara juga sedang menumpukan malapetaka atas kehidupan saudara di masa depan. Itu sebabnya melalui renungan ini saya mau menegaskan setegas-tegasnya bahwa jadikan Tuhan saja tempat pengaduan saudara. Jangan pernah terlibat lagi dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya. Tuhan berkata, jangan kamu membuat berhala bagimu. Jangan kamu percaya kepada patung-patung, kepada manusia, kepada perdukunan dan sebagainya, kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal dan sebagainya. Percayalah hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kehidupan saudara. Di tempat pelayanan saya ini, saudara, dulunya ketika saya memenangkan satu orang misalnya, dan kemudian mulai beribadah di rumah mereka, ada ibadah tengah minggu di rumah mereka, selalu saja saya akan ketemu ada tangkal-tangkal di pintu, ada bambu di sana, ada kain putih di situ, dan sebagainya yang menjadi isi dari bambu itu. Dan ketika ditanya apa itu, penjaga rumah. Selalu saya selalu menegaskan bahwa kalau memang sudah percaya kepada Tuhan, buang semua itu. Kalau memang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, buang segala berhala, buang segala jimat-jimat, buang segala tangkal-tangkal. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau misalnya saudara masih terlibat akan hal-hal itu, ada jimat-jimat, ada tangkal-tangkal, ada yang dari perdukunan yang saudara simpan di rumah, saat ini saya mau menegaskan, buang itu. Buang, karena itu akan membuat hidupmu tidak tenang, hidupmu menderita, hidupmu tidak bisa diberkati. Itu yang pertama, saudara. Tuhan menegaskan, jangan ada berhala di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Hanya kepada Dia, umat-umatnya, saya dan saudara harus menyembah.
Itulah syarat pertama, itulah langkah pertama untuk kita mengalami berkat Tuhan. Mulai ayat 4, Tuhan berkata, maka aku akan memberi kepadamu hujan pada masanya. Musim menuai akan terus terjadi. Dari musim menuai sampai musim menuai, engkau akan menikmati ketenangan, ketentraman, ada damai sejahtera, dan sebagainya dan sebagainya. Itu berkat yang Tuhan limpahkan bagi orang yang pertama menjadikan Tuhan saja yang menjadi Allah dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 2 firman Allah menegaskan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang kedua yang ditegaskan di ayat 2 ini adalah berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan berkata hormati hari sabat, dan dia juga berkata hormati tempat kudusku. Itu berbicara tentang waktu-waktu persekutuan, tempat bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau adalah supaya umat-umatnya menjaga dan menghargai persekutuan dengan Dia, supaya umat-umatnya intim dengan Dia, supaya umat-umatnya dekat dengan Dia. Saudara, ada begitu banyak orang beribadah, setia beribadah, bahkan sangat setia beribadah, terlibat dalam pelayanan, ada kedudukannya di gereja, dan sebagainya dan sebagainya, tetapi tidak pernah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengarkan kesaksian saya. Satu kali saya sedang berdiskusi dengan seorang bapak yang sudah sangat lanjut usianya. Dia adalah pensiunan pelayan di gereja, saudara. Saya berdiskusi, bincang-bincang dengan dia. Lalu kemudian sampai kepada topik saya menceritakan bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan, bagaimana indahnya intim dengan Tuhan. Ketika saya bercerita itu, saudara, wajahnya penuh dengan keheranan. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, mendengar itu hatiku sedih. Bapak ini puluhan tahun, saudara, bukan hanya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun berkhotbah kepada orang lain, mengkhotbahi orang, tetapi dia tidak mengerti kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Tetapi dia tidak menikmati kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Dia tidak mengalami karena mungkin dia tidak tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar ibadah. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar melayani dan melayani. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar kebiasaan dan rutinitas. Tapi mengikut Tuhan itu adalah hubungan dan kedekatan dengan Tuhan. Keintiman dan keindahan dekat bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara paham dengan apa yang saya sebutkan, apa yang saya ceritakan. Apakah saudara mengalaminya? Saudara, ketika saya merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada gereja-gereja tertentu yang merasa bahwa gereja saya bisa menjadi saingan mereka. Padahal sebenarnya gereja itu seharusnya berjalan bersama menuai jiwa. Prinsip konsep itu yang harusnya dimiliki oleh semua pendeta, semua orang Kristen. Tetapi menyedihkan sekali pada waktu itu saya dianggap saingan ketika saya datang. Dan mereka selalu membuat bahasa seperti ini kepada jemaat ketika ada jemaat yang datang untuk beribadah di gereja yang saya rintis. Mereka selalu berkata begini, gerejamu kan gereja yang nangis-nangis itu. Mereka dengan nada mengejek menyebut gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa adalah organisasi yang mengajari umatnya untuk menangis-nangis di gereja, beribadah sambil menangis-nangis. Dan itu banyak terjadi, saudara. Jemaat yang datang akhirnya mengatakan itu, bahwa kepada mereka, hampir kepada seluruh mereka itu pernah dikatakan seperti itu, gereja kalian itu gereja nangis-nangis. Lalu saya bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah aku didik untuk menangis? Apakah aku pernah ajari untuk menangis beribadah? Atau apakah kamu pernah kupaksa untuk menangis beribadah? Mereka berkata tidak. Lalu aku berkata, kalau begitu kenapa kamu menangis? Mereka berkata bahwa karena begitu indahnya, begitu tenangnya, begitu baiknya Tuhan.
Ada satu pengalaman yang sulit diucapkan dengan kata-kata, yang mereka alami, yang aku alami, sehingga membuat terkadang air mata itu mengalir dengan otomatis. Ketika mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, ketika aku angkat tangan menyembah Tuhan, mengingat kebaikannya, kasihnya, air mata itu mengalir, menetes dengan otomatis, saudara. Ada satu keintiman, ada satu kedekatan, ada satu keindahan yang dialami bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami itu, dan apakah hari ini saudara masih mengalami itu, keintiman, keindahan, dan kedekatan dengan Tuhan. Dengar saudara, firman Allah berkata bahwa orang yang akan Dia berkati, Dia beri kedamaian, Dia beri ketentraman, adalah orang yang menikmati indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai Sabat, menghargai tempat kudusnya Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan. Hiduplah intim dengan Tuhan, alami keindahan Tuhan. Ketika saudara mengalami itu saudara, maka saudara akan paham lagu yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena begitu indahnya, karena begitu damainya, begitu tentramnya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu yang singkat dalam hadirat Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu yang panjang di tempat lain. Saudara, satu kali saya berdoa dengan beberapa jemaat, dan kemudian doa itu begitu indahnya suasananya, saudara. Ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada damai Tuhan yang memenuhi. Kami sudah berdoa dengan waktu yang cukup lama, saudara. Dan waktunya untuk amin, waktunya saya untuk mengamenkan. Tapi sepertinya tidak ingin amin, ingin terus lagi, ingin terus lagi. Ketika saya mencoba untuk mengucapkan doa, dan akhirnya saya berpikir bahwa saya akan tutup doa ini, ternyata jemaat itu juga mengalaminya. Mereka berkata ketika aku mulai ucapkan kata-kata doa, mereka berkata, aku ingin terus. Aku ingin terus mengalaminya. Aku ingin terus di sini. Ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada urapan Tuhan yang begitu indahnya. Saudara, apakah saudara mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Allah berkata bahwa orang yang menghargai hari Sabatnya Tuhan, menghargai tempat kudusnya Tuhan, artinya menghargai persekutuan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, orang itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Tuhan, supaya setiap umat-umatnya mengalami berkat-berkat dalam kehidupan mereka, supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan, itu ada di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan seterusnya dia memberikan janji itu. Yang ketiga dia berkata, jika kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang kepada perintahku dan melakukannya. Ciri ketiga orang-orang yang akan mengalami berkat Tuhan adalah orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya, orang yang dalam perjalanan hidupnya dia menjalani dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau saya rindu mengalami berkat Tuhan, kedamaian, ketentraman dari Tuhan, saya harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami berkat-berkat itu, saudara harus hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itulah jalan, itulah langkah, itulah cara untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup saudara. Pahami kebenaran firman Tuhan dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara,
channel ini, baik renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, saya buat khusus untuk mengajak jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, setiap saudara, supaya kita memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan supaya kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu, dan akhirnya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Renungan ini dibuat bukan berdasarkan pikiran sendiri, saudara. Kalau saudara lihat setiap videonya itu dibuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan secara objektif. Yang dibahas itu adalah kebenaran firman Tuhan secara objektif. Itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rutin, konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana kita sudah mendengar tentang janji berkat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati secara terus-menerus, memberkati secara berlimpah, memberkati tidak henti-hentinya. Dan kemudian Dia juga berjanji bahwa memberkati kita untuk menikmati berkat-berkat yang Dia beri. Dan Dia juga berjanji akan memberi ketentraman, kedamaian, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar bahwa itu akan terjadi jika kita hanya menyembah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala berhala-berhala. Itu akan terjadi jika kita menghormati persekutuan dengan Tuhan, jika kita menikmati kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, jika kita menjalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan kemudian itu akan terjadi jika kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terima firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu ini telah belajar, kami telah belajar bersama bahwa Engkau rindu memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau rindu memberi ketentraman bagi kami. Engkau rindu kami mengalami damai sejahtera dan menikmati berkat yang Kau curahkan bagi kehidupan kami. Engkau rindu memberkati kami, ya Tuhan. Dan Engkau juga sudah mengajar kami bahwa supaya kami mengalami berkat-berkat-Mu, kami harus menyembah Engkau saja, menjadikan Engkau saja yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada berhala, tidak ada okultisme, tidak ada perdukunan. Semuanya itu menjauh dari kehidupan kami. Dan kami akan mengalami berkat Tuhan ketika kami intim dan dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah mereka, lawat mereka dalam nama Yesus. Ajar mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan, supaya janji firman Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa, bersepakat bersama. Biarlah Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu.
Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini
kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga.
Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka,
Jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik
untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
atas mezbahmu, bersyukur, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang